Oke, teman-teman mahasiswa sastra yang saya hormati dan barangkali juga para guru di Indonesia, apalagi menyongsong sastra masuk kurikulum. Nanti ada banyak materi terkait dengan sastra. Kali ini saya akan membagikan pengalaman, trik atau tip bagaimana membuat ringkasan atau menceritakan ulang sebuah cerita pendek. Ada banyak kasus bahwa teman mahasiswa itu saya tanya, sudah bayar cerpen, sudah Pak? Yang kedua, kemudian siapa cerpenisnya? Lupa. Apalagi kemudian bagaimana ceritanya? Oh, enggak bisa Pak. Nah, sekarang mari kita belajar bersama bagaimana menuliskan kembali cerita dengan bahasa sendiri atau menceritakan kembali secara lisan. Kawan-kawan, yang pertama, trik atau tip dalam menceritakan kembali itu yang pertama-tama adalah baca dan nikmati cerpen itu secara seksama. Temukan fragmennya atau peristiwanya, karena rumusnya adalah cerita itu hanyalah sebuah rangkaian dari peristiwa. N kali P sama dengan C. Nah, N itu jumlah kali P itu peristiwanya sama dengan sebuah cerita. Ini untuk mengingat sebenarnya. Maka ketika kita ingin mengenali alur sebuah cerita pendek, maka yang harus kita lakukan adalah mengenali peristiwanya. Pada saat kita mengenali peristiwanya itu, kita nikmatilah suasananya, scene-nya, dan langkah yang kedua adalah mengenali tokoh-tokoh yang ada di dalam fragmen itu. Berikut karakterisasinya. Misalkan dalam P1 itu yang muncul tokoh istri sama suami yang sedang berkonflik besar. Kemudian itu kita ingat persoalannya apa, tokohnya siapa, dan yang ketiga kalau bisa kita juga mengingat tempat atau settingnya di mana, waktu, dan lain sebagainya. Disitulah maka nanti akan menjadi modal besar bahwa ketika kita sudah tahu peristiwa-peristiwanya, fragmen-fragmen dalam cerita itu, maka trik yang keempat kemungkinannya adalah dalam sebuah cerpen itu seringkali menggunakan alur mundur. Kalau kita menghadapi cerpen yang alurnya mundur, maka dalam menceritakan kembali ya kita ubah, kita balik. Kita ingat puncaknya, terus pelariannya. Nah, pelarian itu biasanya kan merucut ke klimaks. Yang kita ingat adalah kemudian fragmen-fragmennya itu alurnya kita ubah menjadi alur maju. Itu 1, 2, 3, 4 itu akan menjadi modal dasar dan itu mudah kita ingat. Maka yang kelima sangat sederhana. Setelah itu tuliskan, atau setelah itu ceritakan dengan bahasa kita sendiri gitu loh. Jangan terpacu lagi pada cerpen yang telah kita baca. Novel demikian juga, buku demikian juga begitu. Maka cerpen yang kita baca itu sebaiknya setelah itu kita tutup dan coba cermati contoh penceritaan kembali berikut ini. Kawan-kawan, ada sebuah cerita pendek yang menarik karya Sri Kitsah yang berjudul Perempuan Suamiku. Kalian kira-kira sudah menebak kalau ada cerpen judulnya Perempuan Suamiku, itu kira-kira berkisah tentang apa? Cerpen ini bermula dari sebuah pergaulan intim antara suami dan istri pada suatu malam. Yang terjadi kemudian di tengah permainan itu,
sang suami menyebut nama perempuan lain. Sontak peristiwa itu meluruhkan hasrat yang ada pada sang istri, bahkan lunglai. Apa yang terjadi? Yang terjadi, perempuan itu shock berat, sang suami pun demikian juga, sehingga malam itu hingga pagi datang, keduanya terduduk lesu di sebuah pojok kamar tempat tidur. Setelah itu hubungannya tidak harmonis. Sang istri mati-matian mencari informasi siapa sebenarnya perempuan penggoda ini, perempuan yang merebut hati suamiku. Itu pikiran dari sang istri. Padahal dulu ketika menikah, aku sama suami itu adalah, teman-teman banyak yang bilang adalah pasangan yang sempurna. Suamiku atletis, aku juga cantik. Demikian juga pada saat dijelang perkawinan, orang-orang sangat mengagumi karena aku adalah seorang wanita karir dan suamiku demikian juga. Maka saat itu kami adalah sebuah pasangan yang sempurna. Itulah kemudian kegelisahan yang kemudian mengulik-ngulik pikiran dari sang istri. Di tengah gejolak kejiwaan itu, sang istri mati-matian mencari informasi siapa sebenarnya perempuan berebut hati suamiku. Kalau di desa perempuan marah itu ya jenceng-jenceng belayu terus golek, gitu. Perempuan kalau marah kan unik. Perempuan dalam cerpen perempuan suamiku, istri ini agak sabar juga kiranya. Dia mencari informasi tetangganya yang paling cantik, ditanya, bukan. Kemudian di tempat kerjanya juga cari informasi, dicari perempuan yang cantik gitu. Ternyata setelah cari informasi ternyata juga bukan. Hingga pada suatu pagi ketika dia sudah jenuh mencari informasi tentang siapa perempuan itu yang penggoda berebut hati suamiku itu, dia menemukan sang suami lagi asik menikmati koran pagi, koran minggu. Nah, kita membaca begitu, duduk-duduk, sang suami itu menggelengkan kepala, tersenyum, mandu-mandu. Pokoknya asik lah gitu. Disitulah kemudian sang istri menemukan clue, wah jangan-jangan dia perempuan itu. Maka dia juga mengulik dan mengusik dan mencari informasi tentang nama tulisan itu. Dia mencari informasi ke redaktur media di mana tulisan yang dimuat itu, kemudian bertanya, diketahuilah maka alamat rumah dari sang penulis itu. Dan dengan yakin dan pedenya si istri itu kemudian ngelabrak bahasa Jawanya, mencari sang perempuan penggoda hati sang suami itu. Maka dia naik mobil mencari sang perempuan penggoda itu dan sampailah pada sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Dan dia membayangkan nanti dia akan marah, kemudian sang perempuan itu akan ampun-ampun dan akan minta maaf atas kesalahan dan kegelapan cintanya itu. Alangkah terkejutnya ketika mengetuk pintu memasuki rumah itu. Ternyata rumah itu sangat sederhana. Ruang tamu, tempat tidur, dan tempat masak itu satu ruang. Dan terkesan kumuh, dan perempuan itu tidak cantik, bahkan batuknya aja terkesan nonong gitu. Kulitnya hitam manis, wajahnya hitam manis gitu. Dan dengan pongahnya perempuan itu bertanya, apa betul kamu yang bernama Ek begitu? Oh ya, memangnya ada apa? Boleh saya masuk, silahkan. Kemudian dengan arogannya dia bertanya, mengapa kamu jatuh cinta sama suamiku? Oh enggak, suamimu yang jatuh cinta sama aku. Kamu tidak takut nanti ditinggalkan?
Enggak, dia bilang kamu yang akan ditinggalkan. Maka buyarlah imajinasi sang istri itu. Padahal sebelumnya dia membayangkan itu adalah perempuan lemah yang ketika dia salah dia akan minta ampun, mencium kakinya. Ternyata ini adalah seorang perempuan tangguh. Suamiku sering datang ke sini. Iya, dia sering datang ke sini, tapi kehadirannya di kontrakan ini tidak selalu berakhir di ranjang. Dia menunjuk ranjang di sampingnya. Maka kepala sang istri itu seperti terpukul godam. Wow, itu. Maka disitulah kemudian sang istri berpikir keras, wah ini perempuan tangguh, dan diamati ternyata cantik juga perempuan ini. Ada yang menggoda. Dan ternyata dia seorang seniman. Dan bahkan cerita punya cerita, dia mengatakan, aku tidak mencintai suamimu. Aku hanya mengisi ruang-ruang kosong yang kamu tinggalkan, dan ruang kosong itu kamu tidak pernah mengisinya. Kalau di sini dia hanya sering bercerita, aku mendengarkan. Dia banyak cerita tentang keluhan pernikahan dengan kamu. Dan saya tidak berniat merebut suamimu darimu, gitu loh. Kalau kamu perkenankan, saya akan membantu mengisi ruang-ruang kosong itu. Perempuan itu, sang istri itu sangat terpukul. Dia membayangkan bahwa mungkin dia akan dimadu. Maka dalam kesempatan itu dia akhirnya tidak mampu menguasai emosi diri dan dia berakhir pamit. Di jelang perjalanan pulang sambil mengendarai mobil, perempuan itu kemudian berpikir, berhalusinasi antara menuntut cerai kepada suaminya atau siap dimadu. Sebenarnya berakhir dalam perjalanan pulang yang diimajinasikan hanyalah itu. Kira-kira begitu teman-teman, sehingga nanti pada saat menceritakan kita juga ekspresif dan menarik, kira-kira garis besarnya seperti itu. Dan peristiwanya sebenarnya kalau kita analisis ulang adalah P1-nya adalah pergaulan intim di sebuah malam yang mengejutkan. Sang suami menyebut seorang perempuan, dan itu seperti godam yang memukul kepala sang istri. Keduanya merasa bersalah. P yang kedua, sang istri mencari informasi terkait siapa sebenarnya perempuan itu. P yang ketiga, pada suatu pagi dia menemukan secara tidak sengaja sang suami lagi asik membaca koran pagi dan menemukan gelagat aneh pada suami. Disitulah clue pelarian dari cerita ini. P yang keempat, dia mendatangi perempuan simpanan itu. Dan P yang kelima, terjadilah sebuah dialog yang mengejutkan lagi dan dialami oleh sang istri dengan perempuan simpanan itu. P yang keenam berakhir dengan ending yang menggantung bahwa sang istri akan menuntut cerai atau menyediakan ruang hati untuk disiap dimadu. Saya pikir itu. Dan mari ketika kita membaca cerpen, coba lakukan tips seperti yang saya sampaikan di awal. Dan setelah itu coba tuliskan ulang atau ceritakan ulang seperti contoh yang saya sampaikan. Oke, selamat berlatih, dan siaplah menjadi seorang guru sastra yang dahsyat dan luar